Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 160. Ini hal yang luar biasa sebagai mata pencaharian masyarakat. Mengatasi masalah kesulitan penduduk untuk pergi ke dokter, kesulitan registrasi, kesulitan tentang antrian dan lain sebagainya. Saya mewakili ratusan ribu warga mengucapkan terima kasih. Setelah berbicara, Mahmud Wachidi membungkuk kepada Fernando dengan hati yang tulus. Hal kedua, proyek ini adalah pencapaian terbesar bagi saya dalam posisi saya di bidang kesehatan tingkat atas selama 10 tahun. Bahkan para pimpinan pusat sangat mementingkan masalah ini. Kebetulan tahun ini adalah tahun pemilihan wali kota. Sementara ini sudah ada satu calon yang sudah siap di posisi tersebut. Seluruh masyarakat kota akan mulai memilih salah satu dari para calon pemimpin. Dan saya Mahmud Wachidi, demi untuk memenangkan pemilu ini, sementara saya sekarang telah menjadi kandidat paling kuat untuk menjadi pemimpin berikutnya. Pada rapat laporan kerja hari ini, pimpinan sekarang memujiku dan dengan samar menunjukkan bahwa dia mendukungku berbicara tentang hal ini. Mahmud Wachidi tiba-tiba menangis dan sangat terharu. Pak Fernando, semua ini adalah berkat bantuan Anda. Anda harus tahu bahwa aku, pimpinan bidang kesehatan, meskipun sudah memiliki jabatan, tapi saya tidak punya banyak kekuatan sama sekali. Dalam dunia bisnis, pertanahan negara, dan di hadapan Dewan Reformasi dan setingkatnya, saya hanya bisa menundukkan kepala. Saya telah menjalani karir resmi selama 40 tahun. Saya pikir seumur hidup saya, paling tidak saya akan naik ke salah satu posisi pusat di kota Lautan Timur. Tapi 2 hari kemudian, ketika rapat pemilihan berikutnya diadakan, saya melompat menjadi calon orang nomor 1 di kota ini. Saya benar-benar tidak bisa membalas dukungan Pak Fernando. Tidak apa-apa, ini hanya masalah sepele bagiku. Dan kamu juga telah membantuku sebelumnya, jadi kupikir itu sudah seharusnya. Fernando berkata dengan enteng. Tapi setelah Anda menjabat, Anda harus melakukan lebih banyak perbuatan baik untuk orang banyak. Semakin tinggi jabatan Anda, semakin besar tanggung jawabnya. Pak Fernando jangan khawatir, saya mengerti ini. Saya Mahmud Wachidi pasti akan melakukan yang terbaik untuk rakyat kota Lautan Timur. Mahmud Wachidi berjanji. Fernando mengangguk, apakah ada hal yang lain? Tidak ada. Mahmud Wachidi menggelengkan kepalanya, saya datang ke sini untuk melaporkan 2 hal ini kepada Pak Fernando. Tentu saja, jika Pak Fernando memiliki perintah, dapat memberitahu saya dan saya pasti akan melakukannya. Hanya satu instruksi, bekerja keraslah. Fernando tampak tenang. Oke, Pak Fernando. Yah, aku mengantuk. Aku perlu istirahat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Pak Fernando. Fernando kembali ke rumah untuk tidur, sementara Mahmud Wachidi turun dan berjalan keluar rumah. Bapak Mahmud, ayo kita bicara secepatnya. Melihat Mahmud Wachidi, Tazudin tersenyum, bagaimana pembicaraanmu dengan Sarah? Putriku, yang dimanjakan olehku sejak dia masih kecil, memiliki emosi yang sedikit buruk. Jika ada sesuatu perkataan yang salah, mohon Anda untuk memakluminya. Mahmud Wachidi tertegun, dan berkata, pembicaraan yang bagus, Pak Tazudin, ada sesuatu yang harus saya lakukan di sana, jadi saya pergi dulu. Bagus. Tazudin berteriak dengan keras. Fernando yang tidak berguna itu, Pak Mahmud pergi dan kamu bahkan tidak turun untuk mengantarnya. Kamu ya, tidak tahu sopan santun. Meskipun kata-kata itu diteriakkan, suaranya sangat keras, tetapi terdengar tetap tenang, dan tidak ada yang memperdulikannya. Ini membuat Tazudin sedikit malu. Bapak Mahmud, kamu jangan tersinggung menantu laki-laki saya tidak mengerti etika,
dan Anda juga sepertinya sudah tahu. Tidak apa-apa, aku pergi sekarang. Biarkan Pak Fernando tidur, tidak perlu mengantarku pergi. Kelopak mata Mahmud Wachidi bergerak-gerak dan dia pergi dengan cepat. Dia takut tinggal lebih lama dan mungkin akan mengganggunya. Bapak Mahmud, aku akan mengantarmu. Tazuddin membawa Mahmud Wachidi keluar dari villa dan kembali ke rumah setelah mobil melaju pergi. Wajahnya dingin, orang tidak berguna ini, hanya bisa mempermalukan saya di depan pimpinan. Dan yang terpenting, tidak tahu di restoran kelas atas mana dia mencuri sisa makanan dan membawanya pulang. Kepribadiannya sungguh buruk. Tazuddin bahkan tidak menyadarinya bahwa dia makan lebih banyak sisa makanan daripada Mahmud Wachidi. Hah, apa ini? Tiba-tiba, Tazuddin melihat ada sebuah kotak kecil yang indah diletakkan di atas meja, yang dibawa oleh Fernando. Dia mengambil kotak kecil itu dan membukanya, di dalamnya ada seekor naga emas bercakar 5 yang terlihat hidup. Naga emas ini, di bawah lampu, bersinar dan berkilau menarik perhatian. Apakah diukir dari wortel? Dikerjakan dengan sangat bagus. Tampak sama seperti yang asli, itu pasti ukiran mesin, bukan ukiran tangan. Dapat dibeli dengan harga puluhan ribu. Tazuddin melihat ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu, dan ejekan muncul di matanya. Apa gunanya benda ini? Itu juga dilapisi dengan lapisan fosfor yang tebal, begitu terang. Saat dia berkata, dia menyentuh naga emas dengan jarinya, dan kemudian melihat perutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Emas. Suara Tazuddin bergetar dan wajahnya terkejut, ini sebenarnya ditaburi debu emas. Tazuddin tidur dengan seekor banteng emas setiap hari, dan dia bisa dalam sekejap tahu. Lapisan atas itu adalah emas. Ini bernilai besar. Mungkinkah ada orang yang ingin memberikannya kepada Sarah, dan kebetulan dititipkan di tempat Fernando dulu? Mata Tazuddin menoleh, apapun yang terjadi, barang-barang Sarah adalah milikku. Bawa saja dulu ke kamarku dan nanti baru dibicarakan. Naga emas bercakar 5 dan seekor banteng emas, ini pertandingan yang bagus. Setelah berpikir demikian, Tazuddin mengambil kotak kecil itu dan berlari menuju kamarnya. Keesokan harinya, Fernando bangun dan makan sarapan yang sudah disiapkan Bibi Aminah. Ding dong. Sebuah pesan datang dari ponselnya. Mengambil ponselnya dan melihat ada transferan 100 juta. Orang yang mentransfer adalah Cicilia. Fernando, minggu depan saya akan berulang tahun. Pada saat itu, ayah saya akan mengundang seluruh pemerintah kota Lautan Timur, pelaku bisnis, dan pelaku industri lainnya untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun saya. Tentu saja, banyak juga yang akan melamar saya. Pada saat itu, Anda pakailah uang 100 juta ini dan pergilah membelikanku hadiah. Ingatlah untuk memilih yang mahal. Jangan sampai orang lain yang mau melamar saya dapat menandingi. Cicilia mengirim pesan lain. Fernando mengkonfirmasi tanda terima dan menjawab, "Oke, saya mengerti." Tetapi ketika dia memikirkannya, orang yang mengejar Cicilia pasti adalah orang kaya raya. Mereka ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Dewi pujaan mereka, apakah harganya akan kurang dari 100 juta? 100 juta rupiah, ini jelas tidak cukup. Kemudian, Cicilia mengirim pesan lain. Fernando, ini adalah pertempuran yang sulit. Kamu sebagai pacar pelindungku, harus membantuku untuk menghalanginya. Setelah masalah diatasi aku akan memberimu 100 juta rupiah lagi sebagai hadiah. Fernando menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan kemudian menjawab. Jangan khawatir, aku akan menghalanginya untukmu. Menghalanginya di pesta ulang tahun dan ada bonus 100 juta. Meskipun Fernando tidak kekurangan uang, tetapi uang itu telah dikirim kepadanya, bisakah dia tidak mengambilnya? Oh baiklah, kamu harus bersiap beberapa hari ini. Cicilia menjawab, diikuti dengan ekspresi menyeringai. Baik, setelah selesai menerima informasi, Fernando melanjutkan sarapannya. Setelah makan, dia menelepon Pak Yasri. Halo Pak Yasri, saya kenal seorang gadis yang merupakan putri terkaya di Lautan Timur.
Dia mempekerjakan saya sebagai pacar pura-puranya. Fernando secara singkat berbicara mengenai Cicilia dan pesta ulang tahun. Setelah selesai mendengarkan Fernando bicara, Pak Yasri berkata, maksud Pak Fernando adalah memilih hadiah ulang tahun dan membuat pelamar Cicilia yang lain malu pada diri mereka sendiri. Benar sekali. Fernando mengangguk, hanya dengan cara ini dia bisa mengalahkan pelamar itu. Bab 161. Kalau begitu aku tahu hadiah apa yang harus diberikan. Pak Yasri tersenyum, Pak Fernando jangan khawatir, aku janji, hadiah yang kamu berikan pasti akan mengejutkan penonton, dan membuat semua pelamar itu bersujud melihatnya. Hadiah apa? Fernando tiba-tiba tertarik. Biarkan aku membelinya dulu, karena hadiahnya yang terlalu mahal, dan saya harus mengimpornya dari luar negeri. Ini akan memakan waktu antara 2 atau 3 hari. Ketika Pak Fernando menerima hal itu, Bapak akan tahu apa hadiah itu. Pak Yasri tersenyum. Oke, kalau begitu aku menunggu hadiahmu. Fernando mengangguk. Seminggu kemudian, Hotel Royal Garden, yang merupakan hotel kelas atas yang terletak di pinggiran kota Lautan Timur. Hotel ini bergaya Eropa, gaya arsitektur gotik, seperti kastil, menjulang tinggi. Di depan hotel, air mancur, taman, dan patung semuanya lengkap, udaranya segar, dan ada suara burung yang berterbangan dan membuat orang merasa menikmati gaya klasik yang mewah. Ini adalah tempat yang dipilih untuk pesta ulang tahun Cicilia. Fernando bangun pagi-pagi dan naik taksi ke Royal Garden. Di depan pintu, seorang penjaga pintu berdiri. Melihat Fernando datang, meskipun ada orang lain yang mengenakan pakaian biasa, dia masih menunjukkan senyuman sopan, Pak, ada pesta ulang tahun di dalam, dan seluruh hotel sudah dipesan. Jika Anda ingin masuk, tolong tunjukkan kartu undangannya. Saya tidak punya kartu undangan. Fernando menggelengkan kepalanya, Cicilia meminta saya untuk datang. Nona memintamu untuk datang. Penjaga pintu berkedip dan bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? Fernando. Ternyata Pak Fernando, silakan masuk. Kelopak mata penjaga itu bergerak-gerak dan ekspresinya menjadi lebih hormat, mempersilakan Fernando untuk masuk. Sebelum datang, Cicilia memberitahu Fernando bahwa dia sudah memberitahu penjaga pintu, dan dia bisa masuk setelah menyebutkan namanya. Memasuki lantai pertama hotel, di dalamnya dihiasi dengan dekorasi yang megah indah. Di atas kubah, terdapat lukisan dinding klasik, lukisan tentang Poseidon, Dewi Laut, Athena, dan Dewi Kebijaksanaan. Berwarna-warni dan penuh dengan perubahan sejarah. Fernando melihat ke arah aula, banyak tamu telah tiba. Mereka semua mengenakan pakaian yang tidak biasa, para pria berjas dan sepatu kulit, juga mengenakan jam tangan mahal, sementara para wanita mengenakan gaun malam putih bersih dengan kalung berlian berkilau yang tergantung di leher seputih salju. Mereka terlihat elegan dan terlihat seperti masyarakat kelas atas. Fernando mengenakan pakaian yang sangat kasual. Kaos, celana olahraga, dan sepatu kets sangat kontras dengan orang-orang ini. Begitu dia masuk, banyak orang yang pandangannya jatuh pada Fernando, dengan rasa ingin tahu, keterkejutan, dan penuh penghinaan. Di tengah aula adalah lantai dansa dengan piano dan pianis berambut pirang sedang bermain, musik merdu bergema di aula. Melihat tatapan seperti itu, ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dia pergi ke meja, mengambil beberapa piring buah, dan pergi ke sudut untuk makan. Buah-buahan ini semua impor, buah naga, semangka hitam, jeruk segar. Dap-dap-dap, ada langkah kaki. Seorang pria muda masuk, pemuda itu mengenakan setelan Armani dengan rambut disisir ke belakang, berkilau dan halus, dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya. Fahmi Latif. Mata Fernando berkedip sedikit, pemuda ini adalah Fahmi Latif. Untuk pesta ulang tahun ini, ayah Cicilia mengundang para petinggi dari semua lapisan masyarakat, ayah Fahmi Latif, Sakino Latif, yang memiliki beberapa status di industri real estate, hal yang biasa baginya untuk datang ke pesta seperti ini.
Fernando memperkirakan bahwa sebentar lagi akan ada orang dengan pangkat lebih tinggi. Pak Fahmi, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Saat melihat Fahmi Latif, seseorang segera datang untuk berbicara dengan antusias. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa Anda sedang mengerjakan proyek renovasi kota kumuh. Saya ingin tahu bagaimana kabarmu. Ternyata itu Pak Ansur. Fahmi Latif juga tersenyum, sekarang Sakiman Faruk yang bertanggung jawab atas proyek daerah miskin. Perusahaan kami dapat saling berbagi. Tetapi saya mendengar bahwa bisnis bahan bangunan Pak Santoso menjadi lebih makmur akhir-akhir ini. Jelas, Fahmi Latif sering keluar masuk tempat-tempat sosial seperti itu, berlengan panjang dan pandai menari, dan segera mengobrol dengan orang-orang ini. Ini bukan hanya pesta ulang tahun, tapi juga tempat bagi orang-orang kelas atas untuk saling bertukar informasi dan bekerja sama. Oh, mata Fahmi Latif menoleh, dan di sudut ruangan dia melihat sosok yang dikenalnya secara tidak sengaja. Itu adalah seorang remaja, duduk di sana dengan wajah cemberut sambil memakan sepiring buah. Fernando. Fahmi Latif mengerutkan kening dan berjalan menuju Fernando. Hei Fernando, kenapa dia juga datang? Orang-orang yang berbicara dengan Fahmi Latif semuanya mengikuti. Fernando, kenapa kamu ada di sini? Fahmi Latif menghampiri Fernando dengan suara dingin. Aku di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Fernando tidak mendongak saat memakan buahnya. Kamu datang menghadiri pesta ulang tahun. Fahmi Latif tercengang, lalu tersenyum. Fernando, apakah kamu bercanda? Pesta ulang tahun ini adalah pesta ulang tahun orang terkaya di Lautan Timur, pesta ulang tahun Cicilia Haddad. Yang hadir semuanya adalah selebriti, orang kelas atas, dan petinggi dari semua lapisan masyarakat. Anda mengatakan bahwa Anda datang kemari untuk menghadiri pesta ulang tahun. Bukankah Anda terdengar sangat lucu? Saat ini, ada 4 atau 5 orang yang telah berkumpul. Pak Fahmi, apa Anda kenal pemuda ini? Seseorang memandang Fernando dari atas hingga ke bawah, melihat bahwa ada orang lain yang mengenakan kaos murah dan menghadiri acara formal seperti itu, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di matanya. Kenal. Fahmi Latif menunjuk ke Fernando dan berkata kepada semua orang. Orang ini adalah gelandangan pengangguran yang makan di rumah dan menunggu kematiannya setiap hari. Dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang normal. Dia benar-benar orang rendah di tengah-tengah masyarakat. Dia bahkan tidak punya malu untuk datang menghadiri pesta ulang tahun. Apakah orang-orang dari lapisan bawah memenuhi syarat untuk datang ke pesta ulang tahun Nona Cicilia? Anak ini, bukankah dia sedang menyusup masuk? Seharusnya begitu. Lihat bajunya, harganya bahkan tidak sampai 400.000. Semua orang memandangi Fernando dengan tatapan mengejek, dan ada banyak suara serta semua menunjuk ke arahnya. Fernando, orang berlevel rendah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Fahmi Latif berkata dengan dingin. Karena kamu bilang kamu datang kemari untuk menghadiri pesta ulang tahun, aku juga tidak akan mengatakan kamu sebagai penyusup. Begini saja jika kamu mengeluarkan kartu undanganmu, barulah kami percaya bahwa kamu ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kartu undangan. Saya tidak punya kartu undangan. Fernando menggelengkan kepalanya. Tidak ada kartu undangan. Bagaimana Anda bisa masuk tanpa kartu undangan? Suara Fahmi Latif terangkat, penuh penghinaan, kita semua punya kartu undangan, tapi kamu tidak. Bukankah kamu diam-diam menyusup? Iya, setiap orang punya undangan, tapi dia tidak. Dia pasti penyusup. Sebenarnya, bocah ini, aku sudah menyadarinya begitu dia masuk. Hal pertama yang dia lakukan di sini adalah menemukan sesuatu untuk dimakan. Jelas sekali, menyelinap masuk dan mencuri makanan. Buah-buahan ini semuanya diimpor dan harganya mahal. Dia makan buah-buahan yang sebanding dengan gajinya 1 tahun. Bukankah Pak Fahmi tadi baru saja mengatakan bahwa anak ini seorang pengangguran tanpa tujuan dari mana asal gajinya? Pemuda ini memiliki karakter yang sangat bermasalah. Semua orang berbicara lagi, Fernando,
kamu menyelinap masuk tanpa undangan, itu merupakan kejahatan secara moral. Fahmi Latif berteriak, Satpam, Satpam. Kemarilah dan usir orang ini. Bab 162. Apa yang terjadi? Segera setelah itu, 4 petugas keamanan datang dengan cepat. Bocah ini, tidak ada undangan, dia menyelinap masuk dan makan sesuatu, cepat hajar dia. Fahmi Latif menyentuh Fernando. Ya, cepatlah. Bagaimana orang rendahan seperti itu memenuhi syarat untuk datang ke sini? Kau mengotori pemandanganku. Semua orang juga membicarakannya, terus-menerus menunjuk ke arah Fernando. Tuan, tolong tunjukkan kartu undanganmu. Seorang satpam, memegang tongkat listrik, menatap Fernando dengan mata waspada, dan berkata dengan dingin. Saya baru saja berkata, saya tidak punya kartu undangan, kata Fernando dengan ringan. Tidak ada kartu undangan, kalau begitu tolong tinggalkan tempat ini. Saya tidak mau bertindak kasar, agar tidak mengganggu Bapak Ibu sekalian di sini. Suara satpam itu dingin, seolah siap bertindak kapan saja. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan keluarkan dia. Fahmi sedikit tidak sabar, orang rendahan seperti ini, berada di sini 1 detik saja saya merasa tidak nyaman. Iya, cepatlah, dan untuk apa bersikap sopan dengan orang seperti ini? Iya, cepat dan keluarkan dia, semakin lama kamu terlihat, semakin menyebalkan. Semua orang berbicara lagi dan lagi, dengan penuh penghinaan dan ketidaksabaran. Keempat penjaga keamanan saling memandang sebelum mereka melangkah maju, mengepung Fernando, dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Dap dap dap, kemudian terdengar suara langkah kaki. Itu adalah suara sepatu hak tinggi yang mengenai lantai. Apa yang terjadi? Suara tenang datang, terdengar lembut dan indah. Semua orang menoleh, mata mereka berbinar gadis yang datang mengenakan gaun malam berwarna putih, tinggi, dengan rambut panjang hitam, dan wajah yang lembut, dengan alisnya yang terlihat indah, bibirnya bak buah ceri, dan hidungnya yang mancung, cantik tak tertutupi dan juga seluruh tubuhnya yang terlihat seperti bangsawan. Memancarkan pesona yang menawan penampilan ini cukup untuk menggambarkan lingkungan keluarganya. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka menatap gadis itu dengan lekat. Pria, cinta, penghargaan, dan bahkan keserakahan muncul di mata mereka. Wanita akan merasa malu pada diri mereka sendiri. Nona Cicilia ada di sini. Fahmi Latif pertama kali bereaksi menunjuk Fernando. Nona Cicilia, anak ini menyelinap masuk dan makan diam-diam. Aku sedang memanggil satpam untuk mengusirnya. Ini dia Cicilia sebagai tokoh utama pesta ulang tahun hari ini. Iya, Nona Cicilia, bagus sekali Anda datang ke sini saat dia akan diskusi. Bagaimana orang-orang rendahan seperti itu memiliki hak untuk keluar masuk dari tempat-tempat seperti ini? Tidak apa-apa jika dia mencuri makanan. Jika dia mencuri sesuatu seperti gelas anggur atau lukisan dinding, kerugiannya akan sangat besar. Semua orang juga bereaksi, menunjuk Fernando dan mulai banyak bicara. Cicilia melihat ke arah jari yang menunjuknya, sedikit terkejut, dan kemudian melangkah maju, dengan penuh kasih meraih lengan Fernando, dan tersenyum pada semua orang. Dia tidak menyelinap, dia adalah pacarku. Dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Itu normal. Suaranya sangat lembut, tapi jatuh ke telinga semua orang, seperti guntur. Boom! Semua orang berdiri di tempat, tidak bergerak karena terkejut dan kaget. Apa, anak ini, pacar Nona Cicilia? Bagaimana mungkin? Bahkan jika Nona Cicilia hendak mencari pacar, dia akan menemukan pasangan yang tepat. Bagaimana dia bisa menemukan sosok rendahan seperti ini? Apakah aku salah dengar? Fahmi Latif juga tercengang, dagunya hampir jatuh ke tanah. Mustahil, Fernando, bajingan malang ini, bagaimana bisa dia menjadi pacar Nona Cicilia? Intinya, bajingan malang ini sudah menikah. Mungkinkah dia di belakang Sarah diam-diam bermain api? Jika kamu sedang bermain-main, apakah kamu masih bisa mendapatkan putri orang terkaya di Lautan Timur? Fahmi Latif merasa pandangan dunianya runtuh,
dan seluruh jiwanya sangat terpengaruh. Terlepas dari pandangan orang-orang ini, Cicilia langsung merangkul lengan Fernando dan berjalan ke atas. Semua orang melihat ke belakang keduanya dengan kaget, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, dan seluruh penonton terdiam. Ketika dia naik ke atas, Fernando melepaskan lengan Cicilia. Fernando, terakhir kali kamu mengatakan bahwa syarat menjadi pacar pura-puraku adalah tidak bergandengan tangan denganmu. Aku memegang tanganmu, bukan menggandeng. Cicilia tersenyum dan mendorong pintu kamarnya. Fernando menyentuh hidungnya tanpa banyak bicara, dan memasuki ruangan bersama Cicilia. Seluruh ruangan berwarna merah jambu, didandani dengan nuansa yang sangat hangat, seperti kamar tempat tinggal seorang gadis muda. Kurasa kau akan segera datang. Setelah mengganti pakaianku, aku turun untuk mencarimu. Untungnya, aku datang tepat waktu, jika tidak penjaga keamanan akan menghajarmu keluar. Cicilia berdiri di depan cermin rias, menatap dirinya di cermin sambil tersenyum. Orang-orang itu tidak akan bisa mengusirku, kata Fernando dengan ringan. Cicilia mengangguk, sekarang semua orang belum datang, akan ada banyak kelas berat yang datang sebentar lagi, dan pelamar terbesarku, Makbul Zahir, sudahkah kamu membeli hadiahmu? Sudah ku beli. Fernando mengangguk, mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan meletakkannya di atas meja. Cicilia melirik kotak kecil itu, tidak terburu-buru untuk membukanya, tetapi berkata, bagus kalau sudah membelinya. Ngomong-ngomong, bantu aku menarik resletingnya ke atas. Gaun malam yang longgar ini hampir lepas saat aku pertama kali keluar. Baik. Fernando mengangguk dan berjalan di belakang Cicilia. Bahu Cicilia harum, putih dan halus, seperti lapisan bulu domba. Fernando tidak memiliki pikiran lain di matanya, dan dia mengulurkan jari-jarinya untuk menarik resleting gaun malam itu. Wajah Cicilia memerah, dan biasanya dia meminta pelayannya untuk melakukan hal-hal seperti menarik resletingnya. Dia tidak mengerti mengapa semesta seakan meminta Fernando saja yang membantunya menariknya. Ketika jari-jari Fernando mencapai resleting, tubuh Cicilia sedikit bergetar, dan detak jantungnya semakin cepat. Melalui cermin rias, dia melihat pemuda di belakangnya. Dia memiliki mata jernih, seperti air, tanpa gangguan lain sedikit pun, yang membuat Cicilia entah kenapa merasa nyaman. Dan sedikit merasa kecewa. Fernando menarik perlahan resleting sampai ke atas. Pelan-pelan, sakit. Alis Cicilia sedikit mengernyit. Oke, aku akan bersikap lembut. Fernando melambat. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, dan dia tidak bisa memahami kekuatannya. Pada saat yang sama, seseorang berteriak di luar pintu. Cicilia, aku di sini, dan aku akan membawakanmu hadiah ulang tahun. Sebuah suara datang, dan seorang pemuda berjalan masuk dari pintu. Pemuda mengenakan setelan jas, dengan pipi tirus dan hidung mancung, sangat tampan. Dia adalah Makbul Zahir. Makbul Zahir berjalan keluar pintu, seolah-olah dia mendengar gerakan di dalam. Dia segera menajamkan telinganya dan menempelkannya ke pintu, menahan napas dan mendengarkan. Ah! Fernando, pelan-pelan, sakit sekali. Di dalam, ada suara Cicilia, masih terengah-engah. Mendengar suara ini, ekspresi Makbul Zahir tiba-tiba berubah. Oke, aku akan lembut, maaf, aku melakukan ini untuk pertama kalinya. Suara minta maaf lainnya terdengar. Ini juga pertama kalinya, kamu pelan-pelan saja, ini sakit sampai mau mati. Iya, baik, aku akan pelan-pelan. Nah, sekarang jauh lebih baik, tidak sakit lagi. Bab 163. Baguslah kalau tidak sakit, lain kali kamu harus meminta orang lain untuk melakukan ini. Aku belum pernah melakukan ini dengan seorang gadis, terdengar suara lagi. Meminta kepada orang lain, hanya kamu yang bisa, kalau aku tidak memintamu, pada siapa aku harus meminta? Ucap Cicilia. Mungkin akan sedikit menyakitkan untuk pertama kali, tetapi saat kamu sudah mahir, lain kali ketika melakukannya lagi, tidak akan terasa sakit.
Ciciliaku. Di luar pintu, Makbul yang mendengar suara ini matanya langsung merah. Kamu, tanpa sepengetahuanku, telah melakukan hal semacam itu pada pesta ulang tahunmu sendiri. Lupakan saja jika kamu melakukannya sekali, tapi tadi kamu bilang ingin melakukannya lagi. Kepala Makbul meledak karena amarah, seluruh tubuhnya gemetar, dia menggertakkan giginya terus-menerus. Makbul mengangkat kakinya. Brak, pintu kamar ditendang olehnya. Cicilia, apakah kamu pantas melakukan ini padaku? Makbul meraung, matanya memerah, dan pria itu kemudian mengamati ruangan. Fernando dan Cicilia sama-sama terkejut, mereka tidak menyangka Makbul akan datang di saat seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Makbul melihat Fernando berdiri di belakang Cicilia, keduanya berada di depan meja rias, tapi pakaian mereka masih rapi. Aku meminta Fernando untuk menarik resletingku, memangnya kamu pikir apa yang sedang kami lakukan? Cicilia mengerutkan kening. Makbul, kamu punya etika atau tidak? Kenapa kamu mendobrak kamar ini sampai terbuka? Dan mengapa pula kamu berteriak? Makbul tertegun, dia segera bereaksi sambil tersenyum. Cicilia, aku telah salah paham padamu, kupikir kamu dan petkandang ini sedang melakukan hal semacam itu di dalam ruangan. Aku hanya meminta dia menarik resleting untukku. Selain itu, bahkan jika aku melakukan hal seperti itu dengan Fernando, apa hubungannya denganmu? Cicilia mendengus dingin, matanya terlihat sinis. Wajah Makbul terlihat sangat sebal, pandangan matanya tertuju pada Fernando. Cicilia, pemuda ini hanya pacar bohongan, pacar yang bisa kamu temukan di jalanan. Aku tidak menyangka kamu sampai membawanya ke sini. Dia bukan pacar bohongan, dia adalah pacarku yang sebenarnya. Balas Cicilia. Haha, aku tidak akan berdebat denganmu. Makbul tersenyum, dia menatap Fernando dengan penuh penghinaan. Wah, karena kamu adalah pacar asli Cicilia, maka di perayaan ulang tahun Cicilia, kamu harus memberikan beberapa hadiah. Aku membeli Himiko, Ratu Maserati untuk Cicilia, hadiah apa yang kamu berikan pada Cicilia? Kamu datang naik sepeda, kurasa kamu hanya bisa membeli barang seharga 20.000 di kios pinggir jalan sebagai hadiah ulang tahun. Makbul, meskipun Fernando tidak punya uang, dia tidak akan pernah membeli hadiah dari kios pinggir jalan. Bahkan jika dia membeli barang seperti itu, aku pasti menyukainya. Cicilia berkata kepada Fernando lagi. Sayang, tunjukkan hadiahmu pada Makbul. Cicilia sangat percaya diri, bagaimanapun juga Cicilia telah mentransfer 100 juta kepada Fernando sebelumnya. Hadiah yang dibeli Fernando ini, bahkan jika bukan barang mewah, setidaknya tidak murah dan tidak terlalu memalukan. Baik, Fernando mengangguk, dia membuka kotak kecil dan tersenyum tipis. 10 Maserati darimu tidak akan bisa membeli hadiah yang kuberikan kali ini. Setelah mendengar ini, Cicilia dan Makbul sama-sama terkejut, dengan rasa ingin tahu mereka melihat kotak kecil itu. Kotak itu terbuka, di dalamnya ada bola seukuran kuku jari kelingking, warnanya abu-abu tua dan tampak tidak mencolok. Apa ini? Makbul menatap bola tersebut tanpa mengenalinya sama sekali. Benda ini, dibilang berlian tapi tidak seperti berlian, dibilang emas tapi tidak seperti emas, mungkin tidak akan ada yang menyadarinya ketika dilempar ke pinggir jalan, sebab benda itu terlihat seperti kerikil. Fernando, apa ini? Cicilia juga tercengang, dia memberi Fernando 100 juta rupiah untuk membelikannya hadiah yang lebih mahal, tapi Fernando membeli barang remeh seperti ini. Ini adalah Californium. Fernando berkata santai. Californium. Barang apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Makbul memandang Fernando dengan jijik. Fernando, akan datang tamu-tamu terhormat pada perayaan ulang tahun Cicilia, mereka akan memberikan yang terhormat pula. Kamu, si pecundang miskin, akan memberikan benda ini kepada Cicilia. Barang ini pasti tidak ada harganya sama sekali, bukan? Kamu bilang 10 Maserati, Ratu tidak cukup untuk membeli benda ini, apakah kamu mencoba untuk menertawakanku?
Cicilia belum pernah mendengar tentang kalifornium, tetapi dia tetap berkata, bahkan jika benda ini tidak bernilai sepeser pun, aku masih menyukainya karena semua benda ini adalah pemberian Fernando, aku senang dan menyukainya. Di dalam hati Fernando bergumam, astaga, sepertinya aku terlalu memandang tinggi tingkat kepintaran orang-orang ini. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka bahkan tidak tahu tentang kalifornium. Kalifornium ini dibawa dengan susah payah oleh Yasri dari laboratorium penelitian ilmiah di luar negeri. Awalnya Fernando ingin pamer di pesta ulang tahun ini, sehingga semua hadiah dari pelamar lain akan kalah dari hadiahnya dan mereka pun merasa malu. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan dan bahkan tidak tahu apa itu kalifornium. Kalau begini, bagaimana Fernando mau pamer? Asal tahu saja, kalifornium adalah zat termahal di dunia, 1 gram harganya bisa mencapai 200 miliar. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang memiliki banyak uang, mereka tidak akan bisa membelinya, karena ini adalah logam sintetis, dan butuh banyak biaya untuk mensintesisnya. Kalifornium yang sedikit lebih besar daripada kuku jari ini memiliki berat kira-kira 4-5 gram, nilainya mencapai 1 triliun. Hadiah ulang tahun triliunan rupiah ini tidak bisa dibuat pamer. Fernando tidak menyangka si brengsek Makbul ini tidak tahu soal kalifornium. Siapa yang ingin kamu bodohi dengan benda remeh-temeh seperti ini? Kamu bisa membeli bunga mawar dan menjadikannya hadiah. Mengapa malah membeli benda ini? Hahaha. Makbul tidak tahan lagi, dia memegangi perutnya sambil tertawa keras-keras, saking kerasnya perutnya sampai sakit. Aku tidak kuat lagi, tidak kuat lagi. Bocah, jika kamu ingin menjadi pacarnya Cicilia, biarkan semua orang melihat hadiahmu. Dengan mengatakan itu, dia keluar dan berteriak kepada semua orang di luar. Semuanya, cepat datang dan lihatlah hadiah dari pacar Cicilia. Dijamin akan membuat kalian tertawa lepas setelah melihatnya. Lebih baik kalian melihatnya bersama-sama, itu akan jauh lebih menggelikan. Semuanya, kemari dan lihatlah. Semua orang di aula bawah sangat penasaran saat mendengar ini. Barusan, ketika Cicilia dan Fernando pergi ke lantai atas, mereka masih bertanya-tanya identitas apa yang sebenarnya dimiliki Fernando. Sekarang begitu mereka mendengar bahwa Fernando memberikan hadiah, semua orang segera berjalan ke lantai atas, mereka ingin melihat hadiah apa yang diberikan Fernando. Setelah beberapa saat, seluruh ruangan pun menjadi penuh sesak. Benda apa ini? Fernando bilang ini kalifornium. Apa itu kalifornium? Bukankah ini kotoran domba? Barang kecil ini, berapa nilainya? Semua orang melihat ke arah kalifornium di dalam kotak kecil itu, wajah mereka terlihat bingung. Pemuda ini mencoba membuat orang lain terkesan padanya. Seseorang memandang Fernando. Ya, seperti yang dikatakan Pak Fahmi, dia adalah orang dari masyarakat kelas bawah, mungkin dia sengaja membuat hal konyol untuk menarik perhatian kita. Untuk menarik perhatian kita. Ini untuk mempermalukan Nona Cicilia dan keluarganya di depan semua tamu. Bagaimana bisa dia memberikan benda ini sebagai hadiah? Semua orang menunjuk Fernando, mereka melihat Fernando dengan tatapan mengejek dan menghina. Terlihat pula sedikit ekspresi jengkel di wajah Cicilia, dia tidak menyangka Fernando akan berbuat onar seperti ini, hal memalukan ini mungkin saja bisa tersebar luas sekali. Bab 164. Selama itu adalah hadiah dari Fernando, aku menyukainya. Peduli apa kalian tentang berapa nilainya? Cicilia berkata sinis. Tidak kusangka Nona Cicilia akan mengatakan ini, Nona terlalu memuji pemuda ini. Iya, Nona Cicilia merupakan wanita terhormat, bagaimana bisa Nona menyukai orang seperti dia? Semua orang mulai berbicara lagi. Kalian tidak tahu, Nona Cicilia memiliki pikiran yang sederhana, pasti Fernando melakukan sesuatu demi mendapatkan hati Nona Cicilia. Benar, pemuda ini adalah pemuda tidak tahu malu yang ingin bergantung kepada keluarga Haddad, kemudian menjadi menantu berkedudukan tinggi di keluarga Haddad. Tok tok tok.
Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk dinding. "Nona, Tuan meminta Pak Fernando untuk pergi ke ruang kerja," sebuah suara datang. Semua orang melihat ke arah sumber suara, ada seorang lelaki tua berdiri di depan pintu. Pria tua itu mengenakan setelan jas dan topi bundar, terlihat kilatan kecerdikan terpancar dari matanya. Ketika dia melihat Fernando, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Dia adalah pelayan di keluarga Haddad yang bernama Kurniawan. Seseorang langsung mengenali identitas lelaki tua itu. Ekspresi Cicilia menegang, sepertinya masalah ini sudah terdengar sampai ke telinga ayahnya. Sambudi adalah orang terkaya di kota Lautan Timur, dia sangat menjaga reputasinya. Sekarang Fernando telah membuat keluarga Haddad malu di depan semua tamu, memanggil Fernando pada saat-saat seperti ini, sudah pasti akan terjadi hal yang buruk. "Fernando, jangan pergi." Cicilia membuka mulutnya, dia takut Fernando akan berada dalam bahaya jika dia pergi ke sana. "Tidak apa-apa." Wajah Fernando terlihat datar, dia pun berkata kepada Kurniawan, "Antar aku ke sana." Kurniawan mengangguk dan memimpin jalan. Ketika keduanya sampai di lantai atas, Kurniawan membawa Fernando ke ruangan yang agak remang-remang. Di dekat jendela ruangan tersebut, seorang pria berdiri dengan punggung menghadap ke arah Fernando. Pria itu memegang kedua tangannya sambil memandang pemandangan di luar jendela. Punggung itu terlihat tinggi, aura kewibawaan memancar dari seluruh tubuhnya. Kewibawaan ini sangat samar dan disembunyikan dengan baik, hanya kelihatan sedikit-sedikit saja. Sekalinya wibawa tersebut memancar keluar, maka hasilnya akan luar biasa, orang-orang akan bersikap sopan dan takut kepadanya. Orang ini adalah orang terkaya di Lautan Timur, Sambudi Haddad. Cakupan bisnisnya adalah perbankan, real estate, ekspor-impor, serta perdagangan rokok di kota Lautan Timur. Yang paling menguntungkan baginya adalah industri militer. Sambudi adalah orang kaya dari sebuah keluarga yang memiliki latar belakang baik. Ayahnya ikut serta dalam perang anti-Jepang, perang saudara, dan perang melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, dia dianugerahi pangkat mayor jenderal. Dengan bantuan ayahnya dan usaha Sambudi sendiri, Sambudi pun menjadi sangat pintar, tegas dan berani. Dalam 20 tahun, dia telah membuat terobosan dalam komunitas bisnis kota Lautan Timur. Rumor mengatakan bahwa 30% dari bahan baku militer langka yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata militer penting di kota Lautan Timur disediakan oleh keluarga Haddad melalui perdagangan luar negeri, dan banyak keuntungan yang didapat darinya. Dengan ini, dia pun mengukuhkan posisinya sebagai orang terkaya di kota Lautan Timur. "Tuan, Fernando telah datang." Kurniawan dengan hormat berkata. Fernando telah memberikan hadiah sampah kepada Nona Cicilia, sekarang tamu-tamu di luar sudah menertawakan keluarga Haddad. Sambudi menoleh dan matanya tertuju pada Fernando. Sambudi memiliki wajah dengan karakter lokal, wajahnya tegas, dan matanya tampak seperti pusaran galaksi yang berputar, begitu dalam sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. "Apakah kamu Fernando, pacar Cicilia?" Sambudi berkata dengan suara rendah. "Ya." Fernando menatap langsung ke mata Sambudi dan berkata dengan ringan. Sambudi mengangguk, dia melihat keluar jendela lagi dan memunggungi Fernando. Sambudi terdiam beberapa saat dan mengacungkan jarinya. "Apa kamu tahu gunung di luar itu?" Di luar jendela, ada gunung kecil yang sangat subur, vegetasinya lebat sekali. Di puncak paling atas gunung terdapat beberapa burung yang terbang berputar-putar, dan nun jauh di sana Fernando bisa mendengar samar suara sumber mata air, begitu nyaman didengarkan telinga Gunung Merpati. Fernando tahu itu. "Iya, gunung di luar gunung itu adalah Gunung Merpati." Sambudi berkata, kota Lautan Timur memiliki topografi yang datar dan hanya memiliki beberapa gunung, di antaranya ada Gunung Merpati, Gunung Idaman Awan, dan Gunung Merah. Tiga gunung itu merupakan gunung tertinggi di kota Lautan Timur. Di antara ketiga gunung ini, Gunung Merpati adalah gunung yang tertinggi, tetapi tahukah kamu bahwa di antara Gunung Kilutai, Gunung Awana,
Puncak Jagoli dan gunung serta sungai terkenal lainnya, Gunung Merpati hanyalah gunung kecil. Tentu saja aku tahu itu, suara Fernando terdengar tenang, dia sudah samar-samar menebak apa yang dimaksud Sambudi dengan mengucapkan kata-kata ini padanya. Gunung Merpati ini seperti keluarga Hadat. Sambudi berkata, Sambudi Hadat, meskipun aku orang terkaya di kota Lautan Timur, dan meskipun keluarga Hadat juga berada di garis depan keluarga di kota Lautan Timur, tetapi jika disandingkan dengan berbagai keluarga di seluruh negeri, keluarga Hadat seperti Gunung Merpati, di hadapan gunung-gunung terkenal itu, Gunung Merpati hanyalah sebuah bukit kecil yang tidak pantas untuk dibicarakan. Setelah berbicara, Sambudi berbalik dan menatap Fernando. Fernando, apakah kamu mengerti maksudku? Jika keluarga Hadat adalah Gunung Merpati, maka kamu Fernando, hanyalah sampah masyarakat, kamu adalah bajingan yang memakai cara licik untuk mendapatkan hati putriku, kamu sama seperti semut yang berada di Gunung Merpati. Sambudi menggelengkan kepalanya. Fernando, jarak antara kamu dan keluarga Hadat terlalu besar, kamu tidak layak untuk putriku. Semut. Fernando juga memandang Sambudi. Serangga musim panas tidak akan bisa mendeskripsikan soal dinginnya es, dan katak sumur tidak akan bisa berbicara tentang laut. Sambudi, jangan gunakan sudut pandangmu untuk mengukur kualitas dan latar belakangku. Bagiku, keluarga Hadat adalah semut, mungkin bukan semut, melainkan hanya setitik debu. Ketika mengatakan hal ini, seluruh tubuh Fernando memancarkan aura mendominasi, aura yang seolah menggambarkan dia bisa menguasai dunia. Dasar bocah sombong. Kurniawan berteriak. Fernando, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu merendahkan keluarga Hadat? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Fernando mengaitkan kedua tangan di belakang punggung, dia berbicara dengan santai, aura mendominasi tadi sudah hilang, dan dia kembali terlihat seperti pemuda biasa. Anak muda boleh sedikit sombong, tapi jangan terlalu sombong, sesuatu yang terlalu keras akan mudah dihancurkan, pasti akan menimbulkan bencana. Sambudi mendengus dingin, melihat tatapan Fernando, sebuah kalimat ejekan pun muncul. Aku, Sambudi, adalah orang terkaya di kota Lautan Timur, dan pacar putriku harus memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Pernikahan masa depannya harus membawa keuntungan yang cukup untuk keluarga Hadat. Sementara kamu, jika kamu menikah dengan Cicilia, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh keluarga Hadat? Tapi aku mengagumi keberanianmu yang ingin panjat sosial dan bergabung dengan masyarakat kelas atas. Kamu adalah orang dari kasta rendah pertama yang berusaha panjat sosial dengan mendekati keluargaku. Demi membuat putriku menyukaimu, kamu telah merencanakan banyak hal dan memakai berbagai cara. Sambudi berkata lagi, tapi jauh di dalam tulangmu, kamu tetaplah seorang pecundang, kamu tidak memiliki ketahanan yang kuat, kamu tidak tahu bahwa untuk mendapatkan hal yang besar, kamu harus menunggu waktu yang tepat. Kamu suka pamer, ingin membuat orang lain terkesan, suka menarik perhatian, mengambil hadiah seperti sampah dan kemudian diberikan kepada Cicilia. Hal ini sudah menunjukkan kepribadianmu yang seperti bajingan. Selain itu, hari ini kamu telah mempermalukan keluarga Hadat. Orang seperti kamu, apakah layak menjadi bagian dari keluarga Hadat? Sambil berkata, Sambudi mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke depan Fernando. Kartu itu berisi saldo senilai 200 miliar, kata sandinya adalah angka 0 sebanyak 6 kali, bawa kartu itu dan pergilah. 200 miliar ini adalah hadiah untuk keberanianmu yang telah panjat sosial, mulai sekarang kamu jauhi putriku. Bukankah kamu ingin masuk ke masyarakat kelas atas? Uang 200 miliar ini rasanya akan cukup bagimu untuk berhubungan dengan orang-orang yang lumayan kaya. Bocah, sekarang kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu tidak lekas membawa kartunya dan pergi? Kurniawan menatap Fernando dengan sinis. Bab 165. Fernando menggelengkan kepalanya sedikit, dan alih-alih melihat kartu itu, dia mengarahkan pandangannya pada Sambudi.
Pasambudi, sudah kukatakan jangan gunakan sudut pandangmu untuk mengukur kualitas dan latar belakangku. Bagiku, keluarga Haddad hanyalah debu. Jadi, kamu tidak berhak melarangku melakukan apapun. Anak muda, kata-katamu tidak sopan sekali. Mendengar kata-kata ini, wajah Kurniawan menjadi sebal. Apakah orang tuamu yang mengajari berbicara seperti ini sejak kamu masih kecil? Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dia terus saja berkata dengan santai. Mengenai apa yang kamu katakan, aku akan menikahi putrimu di masa depan, aku rasa kamu terlalu mengkhawatirkan soal itu. Aku sudah menikah, aku punya istri dan sangat mencintai istriku. Apa, kamu sudah menikah? Ekspresi Sambudi dan Kurniawan tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, wajah Sambudi benar-benar muram, matanya terbakar oleh api kemurkaan, itu adalah kemarahan yang mengerikan, keagungan yang terpancar darinya meledak dan seluruh tubuhnya bergetar karena amarah. Bajingan kecil, kamu sudah menikah dan berani mendekati putriku. Putrimu yang berinisiatif merayuku duluan, Fernando memutar matanya. Bajingan kecil, kamu adalah tokoh tingkat rendah di masyarakat, mengapa putriku bisa berinisiatif merayumu duluan? Sambudi bertanya dengan tegas, tatapannya seolah ingin membunuh. Tahukah kamu bahwa dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu sama mudahnya dengan membunuh semut. Sekarang kamu sudah menikah, mengapa kamu ingin menikahi putriku? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Menjelaskan, kamu tidak punya hak untuk menyuruhku menjelaskannya kepadamu. Fernando mencemooh Sambudi. Pemuda ini memang mencari mati. Sambudi sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Kurniawan, bunuh dia. Baik. Kurniawan mengangguk, dalam sekejap dia sudah mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan menodongkannya ke arah Fernando. Kurniawan meletakkan jarinya di pelatuk, pada detik berikutnya, dia sudah bersiap menembak. Fernando masih berdiri di tempat, tetapi otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang, dan matanya menjadi dingin. Fernando yakin tembakan ini tidak akan membunuhnya, tetapi pada jarak sedekat itu, dia akan terluka parah. Selama bisa lolos dari tembakan ini, mereka berdua yang ada di tempat ini, akan mati. Karena mereka berinisiatif membunuh terlebih dahulu, maka Fernando tidak akan sungkan. Tepat pada saat-saat yang kritis ini. Tok tok tok, ada ketukan di pintu, dan kemudian sebuah suara terdengar. Tuan, Bapak Mahmud, Bapak Sakiman, dan Bapak Kodir, semuanya sudah datang, mereka ada di luar. Mata Sambudi berkedip. Kurniawan, singkirkan senjatanya dulu. Kurniawan segera menarik kembali senjatanya dan memandang Fernando dengan dingin. Kubiarkan kamu hidup sedikit lebih lama, ketika ketiga tamu terhormat ini pergi, kamu pasti akan mati. Biarkan mereka masuk. Pintunya terbuka. 3 orang berjalan masuk satu demi satu. Hal ini sudah menunjukkan kepribadianmu yang seperti bajingan. Selain itu, hari ini kamu telah mempermalukan keluarga Haddad. Orang seperti kamu, apakah layak menjadi bagian dari keluarga Haddad? Sambil berkata, Sambudi mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke depan Fernando. Kartu itu berisi saldo senilai 200 miliar, kata sandinya adalah angka 0 sebanyak 6 kali, bawa kartu itu dan pergilah. 200 miliar ini adalah hadiah untuk keberanianmu yang telah panjat sosial, mulai sekarang kamu jauhi putriku. Bukankah kamu ingin masuk ke masyarakat kelas atas? Uang 200 miliar ini rasanya akan cukup bagimu untuk berhubungan dengan orang-orang yang lumayan kaya. Bocah, sekarang kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu tidak lekas membawa kartunya dan pergi? Kurniawan menatap Fernando dengan sinis. Bab 165. Fernando menggelengkan kepalanya sedikit, dan alih-alih melihat kartu itu, dia mengarahkan pandangannya pada Sambudi. Pak Sambudi, sudah kukatakan jangan gunakan sudut pandangmu untuk mengukur kualitas dan latar belakangku, bagiku, keluarga Haddad hanyalah debu. Jadi, kamu tidak berhak melarangku melakukan apapun.
Anak muda, kata-katamu tidak sopan sekali. Mendengar kata-kata ini, wajah Kurniawan menjadi sebal. Apakah orang tuamu yang mengajari berbicara seperti ini sejak kamu masih kecil? Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dia terus saja berkata dengan santai. Mengenai apa yang kamu katakan, aku akan menikahi putrimu di masa depan, aku rasa kamu terlalu mengkhawatirkan soal itu. Aku sudah menikah, aku punya istri dan sangat mencintai istriku. Apa, kamu sudah menikah? Ekspresi Sambudi dan Kurniawan tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, wajah Sambudi benar-benar muram, matanya terbakar oleh api kemurkaan, itu adalah kemarahan yang mengerikan, keagungan yang terpancar darinya meledak dan seluruh tubuhnya bergetar karena amarah. Bajingan kecil, kamu sudah menikah dan berani mendekati putriku. Putrimu yang berinisiatif merayuku duluan, Fernando memutar matanya. Bajingan kecil, kamu adalah tokoh tingkat rendah di masyarakat, mengapa putriku bisa berinisiatif merayumu duluan? Sambudi bertanya dengan tegas, tatapannya seolah ingin membunuh. Tahukah kamu bahwa dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu sama mudahnya dengan membunuh semut. Sekarang kamu sudah menikah, mengapa kamu ingin menikahi putriku? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Menjelaskan. Kamu tidak punya hak untuk menyuruhku menjelaskannya kepadamu. Fernando mencemooh Sambudi. Pemuda ini memang mencari mati. Sambudi sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Kurniawan, bunuh dia. Baik. Kurniawan mengangguk. Dalam sekejap dia sudah mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan menodongkannya ke arah Fernando. Kurniawan meletakkan jarinya di pelatuk, pada detik berikutnya, dia sudah bersiap menembak. Fernando masih berdiri di tempat, tetapi otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang, dan matanya menjadi dingin. Fernando yakin tembakan ini tidak akan membunuhnya, tetapi pada jarak sedekat itu, dia akan terluka parah. Selama bisa lolos dari tembakan ini, mereka berdua yang ada di tempat ini, akan mati. Karena mereka berinisiatif membunuh terlebih dahulu, maka Fernando tidak akan sungkan. Tepat pada saat-saat yang kritis ini. Tok tok tok, ada ketukan di pintu, dan kemudian sebuah suara terdengar. Tuan, Bapak Mahmud, Bapak Sakiman, dan Bapak Kodir, semuanya sudah datang, mereka ada di luar. Mata Sambudi berkedip. Kurniawan, singkirkan senjatanya dulu. Kurniawan segera menarik kembali senjatanya dan memandang Fernando dengan dingin. Kubiarkan kamu hidup sedikit lebih lama, ketika ketiga tamu terhormat ini pergi, kamu pasti akan mati. Biarkan mereka masuk. Pintunya terbuka. 3 orang berjalan masuk satu demi satu. Yang pertama adalah pria parubaya, dengan rambut yang jarang dan sekelebat wibawa yang terpancar di tubuhnya. Wibawa tersebut adalah wibawa yang hanya dimiliki oleh pejabat tinggi. Dia adalah Mahmud Wachidi. Tetapi saat ini, setelah 2 hari pemilihan umum, dia telah melompat ke gerbang naga dan menduduki posisi sekretaris komite Partai Kota Lautan Timur. Yang kedua adalah pria parubaya dengan perut buncit. Dia sangat gemuk dan wajahnya terlihat sangar, dia adalah Sakiman Faruk. Yang ketiga, memakai kacamata tebal dan memiliki mata yang tajam, dia adalah Kodir Latif, Direktur Rumah Sakit Umum Kota Lautan Timur. Ketiganya datang ke pesta ulang tahun Cicilia. Namun, status mereka lebih tinggi daripada para tamu di lantai bawah. Jadi begitu mereka tiba di Hotel Royal Garden, seseorang langsung mengajak mereka ke ruangan Sambudi untuk menemui Sambudi. Bapak Mahmud, Bapak Sukiman, dan Bapak Kodir, 3 orang ini merupakan orang yang dihormati keluarga Hadat. Sambudi tersenyum ketika melihat mereka bertiga. Sambudi tidak berniat mengabaikan mereka sama sekali, dia bersikap sangat sopan. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah sekretaris komite partai kota saat ini, pemimpin tertinggi Kota Lautan Timur, dia berdiri di puncak kekuatan inti Kota Lautan Timur. Satu yang lain adalah pemimpin industri real estate terkemuka di Kota Lautan Timur.
Berdasarkan kecepatan perkembangan real estate saat ini, properti keluarga Farouk akan setara dengan keluarga Haddad untuk 20 tahun ke depan. Dan yang terakhir, Qodir adalah direktur rumah sakit umum. Meskipun dia tidak memiliki jabatan yang besar dan tidak terlalu kaya, tapi dia memiliki koneksi yang paling luas. Lagi pula, di antara pasien yang dia rawat, ada banyak pejabat tinggi dan pengusaha kaya, itu semua bisa menjadi sumber daya bagi Qodir. Mahmud dan kedua lainnya menganggukkan kepala, saat mereka hendak berbicara, mata mereka bersinar ketika melihat seorang pemuda berdiri di sana. Pak Fernando. Mata mereka bertiga bersinar, wajah mereka dipenuhi kegembiraan, mereka juga menunjukkan rasa hormat yang tulus dari dalam hati. Ketiganya bahkan tidak melihat ke arah Sambudi, mereka langsung berjalan menuju Fernando sambil menundukkan kepala. Tuan Fernando, saya tidak menyangka Anda juga datang. Iya, saya sudah lama tidak bertemu Tuan Fernando. Qodir berkata dengan penuh semangat. Asal tahu saja, Qodir adalah Presiden Rumah Sakit Rakyat, yang sebelumnya dikelola oleh Mahmud. Sekarang Mahmud adalah Sekretaris Komite Partai Kota. Terhadap orang lama seperti Mahmud, tentu saja Qodir bersedia membantunya. Dan Kadier tahu bahwa semua keuntungan ini didapat berkat Fernando. Tuan Sambudi, aku tidak menyangka putrimu mengundang Pak Fernando di ulang tahunnya. Hehehe. Aku benar-benar tidak menyangka. Sakiman memandang Sambudi. Kamu benar-benar suka pamer, aku kira dengan kedatangan kami bertiga, itu sudah cukup untuk membuatmu tampak bergengsi. Tapi di sini ada Pak Fernando, di hadapan Pak Fernando, apalah artinya kami bertiga? Pak Sambudi, diberkatilah tempat ini. Ketika mendengar ini, Sambudi dan Kurniawan tercengang. Apa-apaan? Apakah mereka salah dengar? Apakah keberadaan Fernando di sini merupakan sebuah berkah? Permisi, apakah kalian salah orang? Sambudi tersenyum masam, dia menunjuk Fernando dengan wajah mengejek. Bajingan kecil ini baru saja mengirimkan barang sampah kepadaku dan memberikan citra buruk terhadap keluarga Haddad. Mengapa kedatangannya disebut sebagai berkah? Iya, Kurniawan juga ikut berbicara, Bapak Mahmud, Bapak Sakiman, dan Bapak Qodir, kalian pasti salah mengenali orang. Fernando hanyalah masyarakat kelas bawah, dia menggunakan cara-cara licik untuk merebut hati Nona Cicilia, selain itu, bajingan ini ternyata sudah menikah. Itu benar, tidak hanya itu, pemuda ini juga sangat sombong, dia mengatakan bahwa keluarga Haddad hanyalah debu di matanya. Hahaha, aku telah berjuang selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku mendengar orang yang begitu sombong. Sambudi memandangnya dengan pandangan mengejek. Mungkinkah pemuda memiliki pendukung hebat berupa keluarga kaya dan orang besar di belakangnya? Mendengar ini, Sakiman tiba-tiba mengerutkan keningnya. Sambudi, aku memanggilmu Tuan Haddad adalah untuk menghormatimu, tetapi kamu berani untuk tidak menghormati Tuan Fernando. Bisnis real estate-mu di kota Lautan Timur cukup terkenal, bukan? Jika kamu tidak meminta maaf pada Tuan Fernando, jangan salahkah aku kalau berbuat kasar dengan menghancurkan seluruh properti milikmu. Selain itu, memangnya kenapa jika putrimu berhubungan dengan Tuan Fernando? Itu adalah berkah bagi putrimu. Meskipun Tuan Fernando sudah menikah, putrimu bisa menjadi wanita kedua bagi Tuan Fernando. Hal tersebut juga merupakan berkah seumur hidup untuk putrimu. Bersambung ke bab 166. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.